pertemuan 30 orang kiai dan alim ulama se-Yogyakarta di bawah pimpinan Kiai Haji Fadil, Kiai Haji Amir, atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sekali lagi, atas nama pemerintah Republik Indonesia, bidang agama, urusan alim ulama, bertempat di Langgar Noktoprajan. Nah, ini basisnya Muhammadiyah. Baru-baru ini telah memutuskan menyetujui fatwanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang yang ringkasnya sebagaimana tadi. Spirit dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi para kiai, bagi ulama-ulama, bagi kita sebagai santri, menjaga utuhnya NKRI sama dengan menjaga agama itu sendiri. Bagi para kiai, bagi para santri, bagi para masyarakat Indonesia yang beriman, mencintai NKRI sama dengan mencintai Allah dan Rasulnya, baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai wujud implementasi mengamalkan ajaran-ajaran. Siapapun itu di Indonesia ini tidak akan mampu menghentikan kiai di musola-musola, di surau-surau, di langgar-langgar, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren itu dari aktivitas mereka mengaji. Sebagaimana siapapun itu tidak akan mampu menghentikan kecintaan dan penjagaan mereka terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pada dasarnya mendakwahkan agama Islam dengan berbagai cara, dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi para kiai, bagi para ulama, bagi para ahli fikih di Indonesia, merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari pengamalan ajaran Islam. 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dengan tegas menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian Indonesia berjalan 1 bulan, 2 bulan. Ternyata sekutu diboncengi oleh Belanda nikah datang ke Indonesia untuk menggagalkan bayi Indonesia yang baru berusia 2 bulan. Bagaimana? Tentu terjadi perdebatan sengit di tingkat elit negara. Yang sukanya diplomasi mau diplomasi, perang kok dihadapi dengan diplomasi. Yang biasanya militer gerilya seperti Jenderal Sudirman tentu ingin menghadapinya secara militer. Akan tapi waktu itu tentara juga masih ala kadarnya. Alat-alat juga masih ala kadarnya, alat perang. Ada tank, ada senapan, ada pesawat terbang. Tapi yang menjadi problem adalah siapa yang menjadi pilotnya. Oleh karena itu, dalam situasi yang semacam itu, solusi didapatkan oleh negara dengan sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga beliau setelah berpikir, setelah merenung, setelah meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan fatwa jihadnya yang sangat terkenal, akhirnya menjadi resolusi jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober. Di antara isinya, yang pertama adalah hukumnya memerangi, teks dulu, orang, maksudnya Belanda sekutu dan semisalnya, yang merintangi kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardhu ain bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun orang itu orang tidak berpunya, orang fakir. Hukumnya orang yang meninggal dalam melawan nikah serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid. Dan yang terakhir ini yang menurut saya sangat dahsyat, merinding saya ketika membaca. Hukumnya orang yang memecah persatuan kita sebagai bangsa pada waktu itu dikatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekarang ini wajib dibunuh. Tentu fatwa ini kalau kita telusuri secara ilmiah, dalil Quran, hadisnya, kita akan ketemu. Kita akan ketemu dari poin-poin. Pertama, legalitas agama untuk mempertahankan negara kemerdekaan Republik Indonesia dari ancaman sekutu pada waktu itu, diantaranya Al-Hajj ayat 39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Dan telah diizinkan bagi orang-orang yang
diperangi sebab mereka itu dizalimi oleh pihak lain, innallaha, mereka mendapatkan izin untuk melawan, wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan percayalah sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa untuk menolong mereka. Sebagaimana pemaknaan ayat ini disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib atau tafsir kabir karyanya. Demikian juga hadis-hadis berkaitan dengan mati syahid. Man qutila lillah fahuwa syahid wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Banyak sekali kalau kita sebutkan, baik dari yang hadis sahih maupun hadis yang hasan dan semisalnya. Lalu memang ada, sering ditanyakan, hadis untuk membunuh pengkhianat itu ada. Ada. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari selaku muhadis, beliau tidak sembarangan mengeluarkan fatwa. Di antaranya dalam Sahih Muslim, salah satu kitab yang menjadi favorit Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, di sana disebutkan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi hadath salat. Ada 3 hal yang dapat bahkan bisa menghalalkan darah orang muslim itu. Yang pertama, tentu ini prakteknya tidak boleh sembarangan. At-tayyib azani wa nafsu binafsi wa tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah. Frasa terakhir, wa tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama, al-mufariq lil jamaah, yang menyeberang, yang memisahkan diri dari jamaah. Kemudian disampaikan kita tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis, apalagi kita orang yang awam, kecuali kembali kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Al-hadis mudillatun illa lil ulama. Hadis itu bisa saja menyesatkan, salah memahami, kecuali bagi orang-orang yang memang tahu betul bagaimana cara memahaminya. Frase al-mufariq lil jamaah ini dikatakan adalah kullu kharijin an jamaah bi bid'atin aw baghyin aw ghirima. Orang yang keluar dari jamaah baik dengan bid'ah aw baghyin aw ghirima wa kadzal khawarij. Demikian pula para pemberontak. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Fadl Senari Tuban, bahwa yang dimaksud khawarij itu bukan zaman dahulu saja. Pemberontak, setiap pemberontak pada sepanjang zaman itu secara substansial mereka termasuk orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai kelompok khawarij. Ini sedikit di antara beberapa dasar yang seiring atau yang mendasari bagaimana fatwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu akhirnya keluar untuk menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia itu merupakan wajib bagi kaum muslimin, konteks dahulu dalam radius 80 km, kemudian mati dalam membela negara adalah mati syahid, dan orang yang justru memecah belah bangsa, maka hukumnya adalah wajib dibunuh. Lalu bagaimana respon negara pada waktu itu? Maka kita melihat rekam jurnalistik pada waktu itu, diantaranya Kedaulatan Rakyat edisi 20 November 45 secara jelas menyatakan bahwa negara pada waktu itu sepakat dengan fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini perlu dibaca banyak orang. Secara jelas dalam surat kabar tersebut disampaikan pertemuan 30 orang kiai dan alim ulama se-Yogyakarta di bawah pimpinan Kiai Haji Fadil, Kiai Haji Amir, atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sekali lagi, atas nama pemerintah Republik Indonesia, bidang agama, urusan alim ulama, bertempat di Langgar Noto Prajan. Nah, ini basisnya Muhammadiyah. Baru-baru ini telah memutuskan hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui fatwanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang yang ringkasnya sebagaimana tadi. Kemudian yang kedua,
berhubungan dengan itu, maka umat Islam diminta untuk melakukan amalan-amalan demi menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari gangguan sekutu, dari gangguan para penjajah. Atau A, segenap umat Islam supaya mengamalkan sholat-sholat hajat dengan maksud memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan langsungnya kemerdekaan negara Republik Indonesia. 2, memperbanyak sedekah terutama untuk memberi bekal kepada prajurit-prajurit kita yang sama bertempur, yang sedang bertempur. 3, memperbanyak puasa di tengah menjalankan puasa sebelum berbuka, berarti sebelum maghrib itu. Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang dibimbing oleh ulama. Yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini pemerintah Republik Indonesia bidang keagamaan. Saudara-saudara Muhammadiyah waktu itu kalau lihat putusan ini diambil. Memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah atau surat Alam Nasroh dan Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Ini catatan sejarah yang bisa mengingatkan kita bagaimana waktu dulu orang dengan segala latar belakang anak bangsa di awal-awal negara kita ini merdeka saling bahu-membahu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ulama, yang NU di bawah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari setia satu komando dalam resolusi jihad fatwa jihad Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Pemerintah dengan basisnya di Noto Prajan, basisnya Muhammadiyah juga, dengan penuh keteladanan menyepakati fatwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari demi tegaknya, demi tetapnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam konteks inilah, dalam situasi yang sekarang kita ini, kita 3 menit lagi. Oke, ya. Okay. Ya. Dalam situasi yang sering konflik sosial, konflik atas nama agama dan banyak hal lain, maka sebagai anak bangsa siapapun itu, apapun derajatnya, apapun pangkatnya, apapun profesinya, mau tidak mau, kalau kita tidak ingin menjadi pribadi-pribadi yang tanda kutip tidak dibanggakan oleh para pendahulu kita, tentu kita harus bersama-sama untuk merawat negara ini, merawat bangsa ini, merajut kebersamaan di tengah kebinekaan. Mungkin ini sebagai mukadimah, nanti diskusi bisa kita lanjutkan berkaitan dengan propaganda-propaganda anti NKRI, memperhadap-hadapkan antara Al-Quran dan Pancasila, maupun antara memperhadap-hadapkan antara Muslim dan non-Muslim, sebagaimana yang kita simak setiap hari di dunia di media sosial. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih kita sampaikan kepada Ustadz Ahmad Muntaha atas penjelasan yang telah disampaikan.